dan rekan saya Abdul akan mewawancarai narasumber atau informan kita ya. ya kita udah pada tahu belum ini sama informan kita nih? Kalau belum kita perkenalkan diri dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Oke. Mari kita kenalkan dulu. Oke teman-teman, izin perkenalan diri, nama saya Jonas Yedisa Kristiano dari SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Gak usah lama-lama, langsung aja kali materinya ya. Materinya Dari ya, ada pertanyaan nih buat Jonas. Menurut kamu apa dampak positif toleransi bagi kehidupan sosial kita? Oke nih, jadi dampak positifnya itu jelas banget. Jadi gini, kita lihat dulu kalau ada toleran gimana dampaknya. Kalau ada toleran itu jelas banget bahwa tidak akan ada perdamaian. Jadi dampak positif itu dengan adanya toleransi, jadi kita bisa damai. dan selanjutnya dari Sarip boleh. apa nih satu kata yang terlintas atau terbenak di pikiran Jonas gitu ketika dengar kata toleransi gitu. Satu kata ya, damai sih mungkin. Damai. Ya. Itu Selanjutnya itu contoh sikap apa contoh sikap toleransi sederhana apa yang bisa dilakukan di lingkungan sehari-hari kamu. Oke, lingkungan sehari-hari sama aja kayak lingkungan sekitar itu. Iya, bos kita. Jadi contohnya di satu lingkungan yang sama dengan umat yang berbeda, contohnya ada umat Muslim dan umat Kristen, kita harus saling mengenal pertama dan harus saling tahu cara ibadahnya gimana. Dan yang paling penting itu kita harus menjalankan sikap toleransi, karena seperti yang kita tahu, jika tidak ada toleransi maka tidak ada perdamaian. lanjut ya. Gimana cara kamu menunjukkan rasa dukungan gitu atau sikapnya ke umat beragama lain kalau ada acara-acara besar, acara penting gitu. Cara kamu mendukungnya gimana? Oke, contohnya mungkin ada acara Idul Fitri ya. 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 Idul Fitri itu kalau misalnya yang pernah terjadi dan sepengalaman saya menghargai teman-teman saya dan warga-warga sekitar saya yang sedang melakukan acara itu, dan saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu itu, saya harus cari tahu dulu apa kegiatan yang umat muslim lakukan saat Idul Fitri. Cukup kali ya? Tanya Ada satu lagi. Oke, satu lagi apa tuh? Ini tuh satu pesan singkat tentang yang tadi kami bicarakan untuk yang menonton video ini, atau pesan singkatnya tentang toleransi itu. Oke, jadi buat teman-teman, ya teman-teman yang khususnya belum menjalankan sikap toleransi ya, teman-teman perlu mengetahui impact atau dampak pentingnya toleransi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Itu sangat penting teman-teman, karena di dalam perdamaian itu kita bisa terus berkembang dan saling dekat antar warga negara, antar negara. Mungkin Cukup sekian kali ya. Iya, cukup sekian. Nggak usah berlama-lama lah durasinya, durasi singkat saja gitu ya. Iya, pertanyaan singkat-singkat saja. Oke, mungkin cukup sekian semuanya. Makasih yang sudah menyimak, menonton, Dan jangan lupa di like, di Iya, share dan ke semuanya. di share ke semuanya, Nah, betul. biar semua orang juga tahu bahwa Toleransi. toleransi itu
itu bagaimana gitu. penting Ya, banget penting. bagi diri kita sendiri. Oke. Cukup ya. Dan terima kasih. Oke. Terima kasih Jonas. Thank you bro. Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, di sini saya Sebastian sebagai host dan rekan saya. Abdul Wali sebagai host juga. Di sini kita berdua akan mewawancarai. Ya, mewawancarai seseorang. Siapa tuh seseorangnya? Ya, udah pada tahu belum nih siapa ya? Masih penasaran kan? Penasaran banget. Kita panggilkan aja ya langsung seorang Bintang tamu kita nih. Ya, betul. Silakan masuk bintang tamu kita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, ini loh. Ya. Aman. Oke, boleh. Pertama-tama perkenalan diri dulu dong. Belum Ya. pada tahu kan ini namanya Kenalin dulu nih. Iya. Ya. Halo semuanya, saya Nadine Abdul Piatna. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Kelas. Saya kelas 11-2 kan. Kelas 2 itu Teknik. berarti teknik ya? Iya, teknik. teknik. Tuh, kita 11-11 dong kelasnya. Mantap. Mau ngobrol dulu apa langsung materi? Ngobrol dulu aja kali. Boleh. Boleh. Kesehariannya akhir-akhir ini ngapain sih? Akhir-akhir ini ya keseharian. Ya akhir-akhir ini sih keseharian paling cuma belajar. Terutama saya tim OSN kan, tim OSN fisikanya semata. Terus, Fisikanya Jadi semangat. Keren, guys. lah belajarnya. Boleh ya. Jadi gitu aja sih keseharian juga. Kalau apa ya namanya tuh kegiatan olahraga apa yang Oh. sekarang nih ya? Paling favorit hobi lah, hobi. Iya, Hobi itu. kan, hobi sih ya, hobi saya olahraga. Saya biasanya kalau nggak main basket, main voli. Apalagi anak-anak teknik kan sukanya pada main voli kan. kalau olahraga. Poli. Main cewek nggak? Enggak Oh, dong. enggak ya. Boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh main cewek kan? Boleh. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh main cewek berarti. Iya, nggak boleh. Oke, langsung aja kali ya. Ada Durasi. apa ini? Takutnya iklan kebanyakan juga kan? Maksudnya nggak? Takut kan kita mau di post nih di YouTube kan? iya. kan? Benar. Langsung aja. Langsung aja kali ya. Pertanyaan dari saya pertama. Jadi kita nih bakal bahas materinya tuh tentang toleransi ya, Dora? Oke, toleransi. Toleransi. Jadi kalau menurut Najwan sendiri, kalau ngedenger kata toleransi yang pertama kali terbenak di pikiran Najwan tuh apa sih kata toleransi tuh? Toleransi ya. Kalau kata toleransi itu paling dalam artian saya tuh saling menghargai gitu. Menghargai antar sesama, antar umat atau antar agama, antar suku. Karena kan kita nih negara dengan agamanya tuh kurang kalau nggak salah ada 6 ya. Sukunya banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia dan kita tuh butuh toleransi gitu sesuai dengan sila ketiga juga kan yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita nggak ada toleransi nih pasti negaranya tidak harmonis, bakal terpecah belah gitu. Kacau lah ini. Betul. Dan selanjutnya pertanyaan dari saya itu, menurut kamu apa dampak positif tentang toleransi bagi sosial kita? Bagi sosial Lingkungan. di lingkungan masyarakat. Ya pastinya di lingkungan masyarakat nih toleransi ini saling menjaga gitu. Misalnya kalau kita punya sahabat gitu misalnya, mohon maaf non muslim gitu, dia sedang beribadah, kita juga menghargai gitu dengan agamanya itu. Kita juga pastinya dampaknya juga pastinya positif lah, karena mau apapun perbedaan dari lingkungan sekitar kita tuh tetap satu Indonesia. Jadi nggak ada yang namanya saling membeda-bedakan gitu, antar teman nggak ada. Kita nih sama satu sama lain. Paling gitu aja sih. Selanjutnya. Santai dulu. Oke, santai. Mau dukuh dulu nggak? Maksudnya mau dukuh sana gitu. Oh enggak, langsung pertanyaan kedua kali ya. Langsung aja ya. Saya memang nanya sama ya. Santai ya. Podcast nyantai kan. Aman aja. Berarti lanjut nih. Lanjut pertanyaan kedua. Kalau semisal nih ada acara-acara besar di agama lain,
selain umat agama kamu. Apa dukungan kamu untuk orang-orang tersebut lah yang acara-acara besar itu, kalau ada acara besar dukungan kamu tuh seperti apa, tindakan kamu tuh seperti apa? Tindakannya ya itu maksudnya. Paling pertama sih ya, kalau misalnya ada acara di keagamaan lain, mohon maaf nih, kita tuh yang pertama kita nggak boleh mengusik tuh, terutama karena masih banyak nih masyarakat yang misalnya ada acara agama ini dilarang, padahal kan kita sama aja gitu, sama-sama masyarakat. Kita misalnya agama saya gitu mengadakan tahlilan, masyarakat yang lain yang beragama selain muslim juga tidak mengusik, terus mereka menghargai gitu. Dan saya juga pastinya kalau misalnya ada acara keagamaan lain, misalnya kalau misalnya yang sering tuh Natalan ya. Ya. Kalau misalnya Natalan ya udah, misalnya mereka sedang beribadah, saya hargain gitu, tidak mengganggu, tidak mengusik, dan saling mendukung lah istilahnya. Karena kita masih sama-sama masyarakat, tidak ada boleh ada perbedaan di antara masyarakat lainnya juga. Bagus ya. Bagus sih, bagus. Gak salah kita berarti milih. Nggak salah. Ini bintang tamu spesial ini gak salah berarti. Nggak salah, betul. Lanjut tuh. Selanjutnya itu contoh sikap toleransi apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekolahan atau di lingkungan kamu tinggal gitu. Sederhana lah, yang sederhananya kayak gimana? Paling ya kalau di sekolah gitu toleransinya ya paling misalnya kita punya temen nih beda agama di angkatan kita nih kan ada ya ada yang misalnya dari Papua, mereka juga kan berbeda malah kita berbeda suku, malah berbeda agama juga. Tapi kita harus tetap toleransi, kita ajak main mereka tanpa kita membedakan bahwa dia dari orang luar pulau kita, yaitu dari Papua, atau dia agamanya beda sama kita tetap ajak main, gak harus membedakan. Kita harus berbaur sama dia tanpa harus membedakannya juga. Jadi gitu aja sih paling sederhananya ya. Oke, bentar dulu semuanya. Emang Najwan punya teman dari sana juga gitu, maksudnya dari orang Papua. Tadi kan ngasih contoh Papua. Emang Najwan sendiri gimana gitu? Emang sering akrab kah, sering ngobrol apa gimana gitu? Ya, maksudnya kan di kelas kalian nih, misalnya kan waktu kemarin kan masih ada Jose ya. Ada. Masih sering juga saya ngobrol sama dia kok. Kadang-kadang kita saling sapa lah gitu, saling menyapa. Misalnya Jose, gitu. Ada apa Jose gitu. Jadi nggak membeda-bedakan, malah didiemin gitu karena mereka berbeda suku dan berbeda agama gitu. Saling minum es teh mut gitu. Iya benar. Jose itu orangnya sebenarnya baik. Jose. Iya, loyal. Iya. Jujur, loyal. Orang itu baik sebenarnya. Benar. Paling sederhana cuma kayak gitu doang sih. Ada lagi nggak pertanyaan dari saya? Ada lagi? Pak dari Abdul aja kali. Penutup. Ya kalau penutup buat ini ya, satu pesan singkat tentang toleransi untuk yang menonton video ini atau podcast ini, pesan singkatnya. Satu pesan singkatnya nih, Bang Najwan. Satu pesan singkatnya dong. Kata-katanya ini. Satu pesan singkat ya, mungkin dari saya terus jaga toleransi terutama di lingkungan pelajar, karena kita ini generasi masa depan bangsa. Kita harus menyatukan perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita ini tanpa harus beda-bedakan. Jadi mungkin itu saja sih pesan singkat dari saya. Bagus banget itu ya. Udah nggak kerasa sih. Udah sekian aja video dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwan. Terima kasih. Tepuk tangannya.